Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tutorial mengenai cara membuat snippet pada aplikasi Visual Studio Code dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, nah pertama-tama kita harus membuka aplikasinya Visual Studio Code tersebut, udah pasti ya. Setelah itu kita membuat sebuah folder baru. Di sini contohnya saya akan membuat misalnya saya buatnya langsung di HTDocs saja ya. Nah, setelah membuka folder yang tadi baru saja saya buat, kemudian saya akan membuat sebuah file JSON, di mana file JSON ini berfungsi untuk menuliskan isi dari snippet yang kita akan buat. Pertama kita tekan file, terus masuk ke preference, terus ke user snippets, terus klik nih new snippets. Nah, di sini kita diminta untuk membuat nama dari snippet yang akan kita bikin. Di sini contohnya saya akan membuat dengan nama function, misalnya ya, .json. Nah, setelah kita membuat filenya, hal yang selanjutnya akan kita lakukan adalah menghapus semua teks yang ada pada dalam dari kurung kurawal ini. Nah, setelah itu untuk membuat sebuah snippet kita harus menulisnya dalam format JSON. Nah, cara menulisnya seperti ini. Pertama kita harus menuliskan nama dari snippet yang akan kita buat. Oke. Misalnya di sini saya akan bikin contohnya. Biasanya kan ketika kita ingin memulai untuk menuliskan kode dalam bahasa pemrograman PHP, kita harus menuliskan buka dari tag PHP dulu seperti ini. Nah, ya kan, biasanya pada dasarnya ketika kita ingin menuliskan sebuah kode dalam bahasa pemrograman PHP, kita wajib untuk menuliskan tag tersebut. Dengan menggunakan snippet, kita dapat mempersingkat penulisan tag PHP yang ini tadi. Bahkan kita dapat mempersingkat sebuah kode yang mungkin terbilang panjang seperti sintaks penulisan dari conditional if else dan sebagainya. Di sini saya akan mencontohkan pertama PHP tag misalnya ya. Titik 2 buka kurung kurawal. Kemudian hal yang pertama kita perlu tuliskan yaitu prefix. Prefix di sini berfungsi sebagai singkatan. Nah, singkatan yang akan kita bikin, di mana singkatan tersebut nanti berguna untuk memanggil kode snippetnya. Jadi ketika kita menekan prefix seperti yang akan kita tulis ini, nantinya akan membuat sebuah kode yang misalnya rumit menjadi lebih simpel untuk dituliskan seperti ini. Di sini saya akan menggunakan huruf P aja, coba ya. Misalnya ini jangan P deh. Misalnya Q. Nah, ini bebas sih. Nah, body ini berfungsi untuk mengisikan kode yang akan dicetak setelah menuliskan variabel key tadi. Jadi ketika kita tekan key terus kita tap, nah kode yang akan kita tulis pada body ini yang akan keluar. Nah, misalnya di sini yang pertama kita bikin tag PHP menjadi lebih mudah dengan hanya cukup menekan huruf key aja. Nah, selanjutnya
saya akan membuat pola cetak. Nah, di sini kita sebut aja pola cetak ya. Di sini saya akan membuat sebuah pola cetak untuk if else. Misalnya seperti ini ya. Walaupun dengan menggunakan plugin ini udah tersedia sih, tapi ini kan untuk nyoba-nyoba aja ya. Jika prefix if else, prefixnya jika, koma, bodinya jangan lupa petiknya. Nah, di sini kita tuliskan isinya. Ini bisa kita giniin mungkin ya. Oh, ternyata error teman-teman. Nah, seperti ini. Misalnya di sini ini untuk kondisinya kita kosongin aja. Terus di sini kita kasih echo dolar misalnya. Nah, setelah itu di save, jangan lupa ya teman-teman. Setelah itu kita coba uji dari yang snippet yang kita buat tadi. Contohnya kita pertama uji ini ya, tag PHP-nya dengan hanya menekan tombol key, tekan key. Nah, bener kan teman-teman? Nah, seperti ini jadinya. Terus selanjutnya di sini ada if else. Nah, di sini kita cukup tekan jika. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu kan kita tinggal rapihin gitu kan. Ini lupa kasih dolar. Nah, untuk dolar sendiri, nah kita cukup ini kan dolarnya udah ada, tapi untuk snippet sendiri kita harus membuat dolarnya menjadi 2. Nah, seperti ini. Ketika kita tes lagi misalnya jika, nah seperti itu teman-teman. Nah, untuk video kali ini saya rasa cukup. Tujuan dari saya buatnya video ini dan video-video berikutnya yaitu sebagai media untuk menjadi bahan pengingat saya ketika saya lupa dengan cara membuat snippet di Visual Studio Code misalnya. Nah, selanjutnya saya akan membuat video yang beragam lainnya. Salah satu contohnya di sini saya akan membuat CRUD menggunakan MySQL dengan bahasa pemrograman PHP. Ada CRUD dengan PDO PHP. Ada di sini juga kita akan belajar tentang desain landing page non-responsive dengan menggunakan display flags. Dan selanjutnya bisa baca sendiri aja gitu loh. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.